Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan untuk materi reading kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 16 dan chapter 17 ya. Dan kita nanti akan belajar tentang scan dan skim, teman-teman. Oke, nah sebelumnya kita jelaskan ya, kemarin yang kita tahu dari reading nanti teman-teman disuruh mengerjakan 50 pertanyaan dan total waktunya hanya 55 menit. Jadi rata-rata teman-teman hanya punya waktu 1 menit untuk mengerjakan satu soal. Itu paling lama, teman-teman. Kemudian tipsnya adalah teman-teman jangan membaca teksnya dulu ya, karena nanti akan menyita banyak waktu. Jadi dibaca soalnya dulu, baru nanti kita akan tahu teknik apa yang dipakai untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu dalam pengerjaan reading ini ya. Nah, dari membaca soalnya tadi, maksudnya dari membaca soalnya dulu baru kita ke teks, nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya. Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Karena yang ditanyakan itu menggerombol di satu titik di dalam kalimat atau mengklaster ya. Atau teman-teman diminta untuk membuat kesimpulan atau suatu tebak-tebakan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, kemarin untuk menjawab, untuk teknik yang membaca kalimat pertamanya saja, di setiap paragraf ya, itu adalah jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Apa aja itu? Yaitu yang pertama ada soal mengenai main idea atau gagasan utama, yang kedua ada soal mengenai idea organization atau pengembangan ide, dan tone, purpose, sama course. Jadi tone itu adalah, suasana hati penulis ya, gimana dia menulis topiknya, seperti itu. Kemudian purpose itu adalah tujuannya penulis menulis teks tersebut, dan yang terakhir course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang membahas topik tersebut. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar teknik yang kedua ya, teman-teman. Namanya adalah scan dan skim, eh, atau membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Oke. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari dulu letak informasi yang ditanyakan adalah locate information itu sendiri. Jadi ada soal reading itu yang meminta teman-teman untuk mencari di mana letak penulis itu menyebutkan misalnya kata A atau membahas tentang suatu topik misalnya. Nah, itu nanti teman-teman harus cari dulu kata kuncinya di soal, kemudian nanti cek di teks di mana letaknya, terus teman-teman baca. Nah, tapi untuk jenis locate information ini, teman-teman hanya diminta untuk mencari tempatnya saja, di baris keberapa ya. Karena jenis locate information ini bisa dikenali dari pertanyaannya kalau ada kata ABCD-nya ya, itu line keberapa sampai line keberapa, line keberapa sampai line keberapa, nah dan seterusnya. Itu berarti jenis soal ini. Nanti teman-teman cari, scan dan skim sampai nemu ya. Kemudian nanti teman-teman hitung, itu masuknya baris keberapa. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Reading sama ya, kita baca soalnya dulu teman-teman. Di situ soalnya adalah where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi atau kandungan dari meteor? Nah, itu kalau kita scan dan skim, kita baca cepat sampai menemukan kata composition atau yang artinya sama ya, teman-teman. Itu kita cek meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tubrukan sebuah meteor berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, letaknya di sini, teman-teman. Jadi meteor itu dibuatnya atau kandungannya itu adalah nikel dan besi. Nah, terus kita hitung dia masuk baris ke berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia masuknya line keempat, teman-teman. Nah, biasanya itu di teks itu nanti teman-teman akan dikasih petunjuk seperti ini. Jadi setiap 5 line atau 5 baris, itu nanti dikasih tanda seperti ini supaya memudahkan kita. Siapa tahu yang ditanyakan di bawah. Nah, itu cari yang paling dekat. Misalkan di sini 10, ini berarti 9, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Misalnya ya, teman-teman. Nah, itu ini kalau kita hitung ini masuknya di baris keempat. Nah, berarti jawabannya adalah Bravo, lines 4 sampai 5. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal ini. Sebelum kita ke latihan buat teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita coba dulu.
Nah, di sini ada 2 soal, artinya teman-teman punya waktu 2 menit ya. Dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah, 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Oke, ada jawaban Bravo Delta, Charlie Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, di manakah di dalam teks penulis menyebutkan nama dari bayi berang-berang? Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah bayi berang-berang. Kita cek teman-teman, di teks di mana bayi berang-berang disebutkan ya, atau namanya bayi berang-berang disebutkan. Di situ berang-berang itu umumnya hidup di dalam kelompok keluarga yang terdiri dari 6 hingga 10 anggota. Satu kelompok itu kemungkinan akan memiliki 2 berang-berang dewasa, yang satu jantan, yang satu betina, dan 4 hingga 8 berang-berang muda atau namanya adalah kids. Jadi anaknya berang-berang itu namanya kids, teman-teman. Memang dalam bahasa Inggris, namanya anak hewan itu biasanya ada namanya. Contohnya kalau cat, itu anaknya kitten. Misalnya sapi itu cow, itu anaknya adalah, calf. Misalnya singa, lion, anaknya adalah cub. Jadi di sini anak berang-berang itu namanya adalah kid, yang mana dia disebutkan di line kedua, teman-teman. Ya, berarti jawaban nomor 1 adalah bravo. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan kenapa, anak berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, tadi belum ada alasan ya, di sini kita disuruh mencari alasan, bayi berang-berang harus meninggalkan rumah orang tuanya. Kita lanjutkan berarti. Nah, scan dan skim itu seperti itu teman-teman, nggak perlu dibaca lagi kalau teman-teman merasa tadi nggak ada, lanjutkan aja ya. Jadi, berang-berang betina itu melahirkan setiap, musim semi, 2 hingga 4 anak berang-berang sekaligus. Nah, bayi berang-berang ini tinggal bersama orang tuanya sampai mereka berumur 2 tahun. Di musim semi dari tahun kedua mereka, mereka itu dipaksa keluar dari kelompok keluarganya atau rumahnya ya, untuk memberi ruangan baru bagi anak yang mau lahir lagi. Nah, berarti alasannya di sini teman-teman. Oke, letaknya itu di line kelima ya. Berarti jawaban nomor 4 adalah delta, teman-teman. Oke, mari kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Di sini ada satu soal, berarti teman-teman punya waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Hati-hati, teman-teman, karena di teks memang ada jebakan ya. Mari kita cek nomor 5, di manakah di dalam teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan atau chamber music. Nah, musik ruangan itu kalau kita definisinya ya, kita scan dan skim itu muncul di kalimat pertama, teman-teman. Ya, jadi disebutkan kalau musik ruangan itu dulunya karena dia pakai verb 2 itu lampau. Oke, jadi dulunya itu mendapatkan definisinya atau namanya karena dia itu awal mulanya dimaksudkan untuk dipertontonkan di dalam ruangan-ruangan kecil. Chamber itu artinya ruangan, teman-teman. Oke, atau rumah-rumah pribadi, bukan di aula-aula besar atau teater. Nah, tapi itu lampau ya. Nah, yang modern itu adalah di kalimat berikutnya. Today it has evolved into small ensemble music in which each performer in the ensemble plays an individual part. Jadi sekarang atau hari-hari ini atau di zaman modern gitu ya, eh, musik ruangan itu maknanya telah berevolusi. Definisinya telah berevolusi menjadi grup musik kecil di mana setiap performer itu di dalam grup musik kecil itu memainkan bagian masing-masing. Nah, berarti definisinya letaknya di sini, teman-teman. Dia masuk ke line kedua dan line ketiga, ya. Berarti jawaban nomor 5 bukan delta. Kalau yang delta itu line 9 sampai 11 hati-hati ada kata modern ya kalau nggak salah. That was also featured 9 sampai 11 ya. The brown chamber music was written for the string. Mana ya? Sepertinya dulu tuh juga ada teman-teman sebentar ya. Nah, in the modern period, tapi ini in the modern period itu bukan pengertiannya, bukan pengertian dari musik ruangan, teman-teman. Itu adalah besarnya. Jadi musik ruangan itu besar, ada preponderance itu, popularitasnya ya, teman-teman. Dari musik ruangan itu ditulis untuk eh, for quartet. Jadi apa namanya? Ada 4 bagian seperti itu. Ada for quartet berarti ada 4 bagian menjadi satu kesatuan. Ada yang bagian misalnya ini, ada bagian ini, cuma bagian itu satunya, seperti itu. Jadi bukan itu definisinya ya, definisinya di line itu tadi. Jadi jawaban nomor 5 adalah alfa, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama ya, yang cara mengerjakannya harus scan dan skim atau mencari di mana penulis menyebutkan suatu informasi. Nah, sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus pakai scan dan skim juga. Itu namanya adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti teman-teman misalnya dia ya atau mereka ataupun apalagi dia, mereka itu misalnya. Nah, itu pasti menjelaskan benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan rujukan kata ganti, misalnya kata A di line ke B itu merujuk kepada atau kata ganti he misalnya dia laki-laki di line ke-7 misalnya ya, itu kembalinya ke siapa? Nah, itu nanti kita baca dari subjek predikat sebelumnya. Jadi kita baca dari kalimat di mana pronoun itu belum disebutkan. Terus kita baca juga kalimat yang mengandung pronoun itu terus kita pahami nanti akan ketemu teman-teman, ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, nanti kalau teman-teman ngambil yang online itu biasanya ditebelin teman-teman. Jadi kelihatan banget. Kemudian kalau misalnya yang offline, teman-teman ngambil yang PPT, itu nanti juga ditebelin di teks. Terus di soal itu dikasih di line keberapanya. Jadi tidak perlu susah-susah mencari letaknya di mana ya. Itu nanti udah dikasih tahu sama si pembuat soal. Nah, teman-teman nanti baca dari subjek predikat sebelumnya. Oke, nah di sini sebelumnya the ada titik, berarti kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun mereka. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti yang memiliki cairan pencernaan tadi adalah yang menjebak serangga tadi. Ya, karena cairannya itu tadi untuk mendapatkan nitrogen dari serangga-serangga yang sudah dijebak. Nah, yang jebak serangga tadi siapa? These plants, teman-teman. Oke, berarti kita cek di pilihan A, B, C, D. Jawabannya adalah bravo, these plants.
ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal ini, silakan. Nggak ada ya, atau kita langsung praktek, teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal, berarti 1 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis dan saya lihat jawabannya teman-teman adalah Charlie, Charlie, semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek nomor 1, kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua yang ini teman-teman. Kita baca dari kalimat sebelumnya berarti ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari telah diketahui sebagai bulan panen. Dia merupakan sebuah bulan yang cerah yang membuat para petani bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, berarti dia ini yang dimaksud bulan yang cerah ini tadi adalah the full moon that occurs nearest the equinox of the sun, atau nama lainnya adalah harvest moon. Kita cek di pilihan ganda yang ada yang apa? Nah, yang ada yang Charlie ya, harvest moon teman-teman. Ya, good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi waktunya 1 menit. Silakan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 1 menit sudah habis teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya, kata ganti it di line kedua merujuk kepada, nah it di line kedua yang ada garis bawahnya ini, teman-teman. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya, berarti kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, Mardi Gras yang berarti Hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Nah, sejak saat itu dia telah menjadi populer khususnya di New Orleans dan sekarang itu bahkan menjadi hari libur resmi atau legal di beberapa negara bagian selatan Amerika Serikat, mungkin maksudnya gitu ya. Nah, berarti yang dimaksud dia telah menjadi hari libur legal tadi itu adalah Mardi Gras atau nama lainnya Fetish Day in France. Kita cek aja ABCD yang ada yang mana. Nah, yang ada Mardi Gras ya, jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, nice. Lanjut lagi. Nah, itu tadi adalah jenis soal kedua ya, teman-teman. Yang cara mengerjakannya adalah dengan scan dan skim. Sekarang jenis soal ketiga yaitu stated detail. Nah, stated detail ini adalah detail yang terstate atau yang apa ya, terucap di dalam teks itu ada. Seperti itu. Jadi informasi tertentu yang memang tertulis di dalam teks, teman-teman. Oke. Nah, nanti biasanya soalnya berbunyi, dinyatakan di dalam teks bahwa, nanti setelahnya ada kata kuncinya biasanya teman-teman. Kalau nggak gitu, teks menyatakan bahwa, sama, nanti setelahnya ada kata kuncinya, berdasarkan teks,
sama nanti biasanya setelahnya ada kata kuncinya. Dan yang terakhir, yang manakah di antara pilihan A, B, C, D berikut ini benar tentang kata kuncinya. Nah, nanti teman-teman cara menjawabnya, baca soal dulu, cari kata kunci yang ditanyakan, terus teman-teman scan dan di teks ya, sampai menemukan kata kunci tersebut atau yang artinya sama. Kemudian teman-teman baca kalimat tersebut, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, sama ya, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, "The passage indicates that Jamestown," jadi teks itu menyatakan kalau Jamestown, kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Yang mana itu dibahas di kalimat pertama, teman-teman. Ya, kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. Nah, 1633 itu adalah 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah itu tadi teman-teman, the first permanent English colony in America was settled tadi. Itu tempatnya. Ya, berarti jawabannya paling tepat adalah kita cek satu-satu. Yang Alfa didirikan di tahun 1633. Bukan ya yang didirikan di tahun 1633 tadi itu bukan Jamestown, teman-teman. Itu adalah Williamsburg. Di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Oke, beda kota mereka. Berarti Alfa bukan. Kemudian kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik, teman-teman. Yang ada Williamsburg didirikan 26 tahun setelahnya Jamestown. Ya, Bravo bukan. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Oke. Nah, nanti jadi seperti kita baca cukup satu kalimat itu biasanya langsung ketemu, teman-teman. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman coba dulu ya. Waktunya berarti 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Ada jawaban Charlie Charlie, Charlie Bravo. Oke, kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya berdasarkan teks apa yang terjadi selama zaman es. Nah, kata kunci teman-teman adalah yang terjadi selama zaman es. Nah, zaman es itu disebutkan di kalimat pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, zaman es, periode-periode di mana atau ketika es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Nah, berarti yang ditanya apa yang terjadi selama zaman es, yaitu itu tadi teman-teman. Es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Oke, nah berarti jawabannya adalah
Yang alpha rock strata are recognized by geologists. Struktur batuan dikenali oleh para ahli geologi. Bukan ya, teman-teman. Kalau ahli geologi pastinya menemukan bukti itu setelahnya zaman es sudah nggak ada. Namanya bukti. Yang Bravo juga sama. Bukti-bukti adanya benda-benda asing itu ditemukan. Yang menemukan juga ahli geologi. Dan itu ditemukannya setelah zaman es sudah selesai. Pertanyaan tadi adalah during an ice age, selama zaman es. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, itu dinamai dengan zaman es. Kemudian nomor 2, teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lalu. Nah, tadi belum ada, kita lanjutkan scan dan skim ya. Zaman es di masa lalu bisa dikenali. Nah, di sini teman-teman, di line kedua, di kalimat kedua ya. Kalimatnya berbunyi, zaman es di masa lalu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti adanya barang-barang asing atau benda-benda asing yang terbawa oleh dinding es yang bergerak atau sungai atau daratan es yang mencair. Nah, karena pertanyaannya tadi how many, ada berapa? Teman-teman pastikan dulu kalimat setelahnya itu masih ngomongin itu atau bukan. Kita cek. Zaman es juga bisa dikenali dari, nah berarti sama ya, zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan tanah yang bisa dihasilkan dari dinding es yang bergerak. Misalnya lembah yang berbentuk huruf U, kemudian daratan-daratan yang terpahat seperti bentuk-bentuk itu, dan permukaan batuan yang dipoles atau terpoles. Nah, berarti ada dua cara, teman-teman. Yang pertama tadi dari rock strata, yang kedua dari mana tadi? Land formations. Nah, berarti nomor 2 jawabannya Bravo. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Dan di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat teman-teman semua menjawab Bravo. Kita cek. Di situ nomor 9 pertanyaannya. Berdasarkan teks Golden Age of Railroads. Nah, berdasarkan teks kata kuncinya teman-teman adalah Golden Age of Railroads yang mana itu disebutkan di kalimat pertama. Kita baca teman-teman. Jadi Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir perang saudara atau perang sipil ya, hingga awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api muncul dan faktanya hampir menguasai pasar transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, berarti itu tadi kita cek ABCD. Yang alfa merupakan hasil dari Perang Dunia I. Nah, kalau misalkan hasil dari Perang Dunia I artinya setelahnya Perang Dunia I ya, teman-teman. Sedangkan tadi Golden of Railroads itu terjadinya sejak akhir Perang Saudara atau Civil War ya, hingga awal mula Perang Dunia I. Nah, awal mula Perang Dunia I berarti Perang Dunia I belum selesai. Artinya bukan dampak ya, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir seluruh transportasi massa Amerika Serikat dikuasai oleh rel kereta api. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke, nice. Lanjut ke jenis soal keempat yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim. Namanya adalah unstated detail atau informasi yang nggak ada di dalam teks mengenai kunci yang ditanyakan. Ya, saya ulang lagi. Jadi unstated detail itu jenis soal reading yang menyuruh kita mencari pilihan A, B, C, D yang mana yang salah atau yang nggak disebutkan mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, nanti cara menjawabnya sama, teman-teman baca soal dulu, kata kunci yang ditanyakan apa, teman-teman scan dan skim.
di mana kata itu disebutkan. Nah, bedanya dengan sebelum-sebelumnya tadi, jenis soal ini teman-teman, menuntut teman-teman untuk membaca seluruh informasi tentang kata kunci yang ditanyakan. Karena kita disuruh mengeliminasi di pilihan A, B, C, D yang mana yang salah atau yang nggak ada di teks mengenai kata kuncinya. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, di sini ada 2 contoh soal. Nah, contoh soal pertama, soalnya berbunyi, semua di antara berikut ini, jadi pilihan A, B, C, D ini itu benar tentang tentang plasma darah. Kecuali bahwa, nah ada kecualinya. Berarti biasanya cara mengenalinya jenis soal ini nih teman-teman. Ada kecuali biasanya besar juga. Ya tulisannya except-nya itu pasti besar. Oke. Nah berarti kita baca kata kuncinya adalah plasma darah itu disebutkan di kalimat pertama teman-teman. Atau kita baca satu paragraf biasanya ya. Nah di situ paragrafnya berbunyi plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia mengandung darah di mana atau dari mana dari mana sel darah merah dan sel darah putih itu telah dipindahkan. Plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena pasien itu memerlukan jumlah plasma lebih banyak dibandingkan komponen darah yang lain. Nah, itu tadi fakta tentang plasma darah. Plasma darah ya. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alfa, dia merupakan sejenis cairan yang warnanya pekat. Nah, ketemu teman-teman. Yang salah mengenai plasma darah itu adalah yang alfa. Karena jelas tadi di kalimat pertama disebutkan kalau plasma darah itu warnanya bening atau hampir tidak memiliki warna. Kalau yang bravo, sel-sel darah itu telah dipindahkan atau telah dikeluarkan darinya. Tadi ada di kalimat kedua, teman-teman. Jadi sel darah merah sama sel darah putih itu sudah dikeluarkan. Ya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, pasien itu sering ditransfusi dengan plasma darah. Tadi juga ada ya. It is often used in transfusions because the patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other components. Nah, berarti Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi pasien dibandingkan bagian darah utuh yang lain. Nah, tadi juga ada. Nah, berarti yang salah tentang plasma darah adalah yang alfa. Oke. Kemudian, Sir, kalau tesnya panjang, ada triknya nggak? Biasanya pas tes ketemu teks dan paragraf dari 3. Ya, that's right. Normalnya 3, teman-teman. Normalnya teks yang dari ITS itu normalnya 3, tapi dia agak panjang-panjang seperti itu ya memang. Jadi memang gini, sebenarnya sama sih dengan yang lain. Jadi gini teman-teman, mungkin karena kita latihan ya, mungkin karena kita perkenalan, jadi kita menggunakan contoh-contoh dari buku itu pendek-pendek. Nah, tapi ketika nanti teman-teman tes itu kan panjang-panjang. Tipsnya gimana? Sama teman-teman ya. Dengan listening, dengan structure sebenarnya sama. Untuk membiasakan kita dengan lapangan, maka teman-teman harus sering-sering latihan. Oke, terutama kalau misalkan teman-teman latihannya dari buku-buku soal atau kalau nggak gitu dari aplikasi-aplikasi mungkin atau dari video-video itu nanti cari yang teksnya panjang-panjang teman-teman. Oke, karena dari situ nanti teman-teman biar terbiasa dengan soal aslinya, seperti itu. Tapi sebenarnya sama, tekniknya sama, teman-teman. Cuma nanti bedanya mungkin karena teksnya panjang dan enaknya itu gini, teman-teman. TOEFL itu enaknya gini kalau reading ya. Misalnya nomor 1 mengenai main idea, jawabannya di kalimat pertama. Itu nanti nomor 2 pasti nggak jauh-jauh. Nomor 3 nanti pasti nggak jauh-jauh dari letaknya nomor 2, jawabannya nomor 2 tadi. Dan seterusnya. Jadi urut dari atas ke bawah. Beda dengan SIMA UI, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pernah ikut tes SIMA UI, itu di reading itu loncat-loncat. Tiba-tiba soal nomor 1 itu jawabannya letaknya di kalimat terakhir. Kadang di kalimat tengah-tengah. Nah, itu sebenarnya nggak bisa, teman-teman. Karena kenapa saya nggak setuju? Karena gini, ketika kita baca, nggak mungkin kita loncat-loncat. Namanya orang baca itu pasti dari awal, ya kan? Terus urut ke belakang, kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, seperti itu. Nah, kalau di soal SIMA UI itu tiba-tiba loncat yang ditanyakan informasinya acak. Habis ke bawah ke atas ke bawah lagi, ke atas lagi. Nggak ada orang baca itu yang maju mundur, nggak ada, teman-teman. Seperti itu. Malah nanti bingung itu. Tapi kalau di TOEFL yang asli TS itu gampang. Dan diprediksi juga sama. Pasti nanti urut ya. Jadi dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai akhir. Seperti itu, Mas. Jadi scan dan skim ini memang di latihan agak terlihat sulit karena nggak ada soal yang lain gitu. Semuanya soal-soal scan dan skim dan ini sudah terpisah. Seperti itu. Jadi tips dari saya sama sih dengan yang lain, Mas. Banyakin latihan. Ya.
supaya terbiasa teman-teman. Dan nanti kalau ini kan teman-teman harus kenal dengan soalnya. Supaya bisa kenal itu sering-sering ketemu. Jadi sering-sering latihan seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak dinyatakan mengenai darah utuh? Nah, kata kunci teman-teman berbeda. Kalau tadi plasma darah, kalau ini darah utuh. Nah, darah utuh itu dibahas di paragraf 2, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama, plasma itu bisa dicampur ke semua pendonor dan tidak harus dari golongan darah yang sesuai. Sedangkan darah utuh itu harus dari golongan darah yang sesuai kalau mau didonorkan. Nggak bisa acak ya. Misalnya yang B ke A itu nggak bisa. Seperti itu. Kemudian sebagai tambahan, plasma itu nggak bisa dikeringkan dan disimpan. Plasma itu bisa, maaf. Plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan, sedangkan darah utuh tidak bisa dikeringkan dan disimpan. Jadi yang ditanyakan tadi tentang darah utuh ya, darah utuh itu yang pertama tadi dia harus dari golongan darah yang sama kalau mau didonorkan, teman-teman. Oke. Yang kedua, darah utuh itu nggak bisa dikeringkan dan nggak bisa disimpan untuk waktu yang lama. Nah, kita cek ABCD yang salah mengenai darah utuh karena pertanyaannya yang tidak disebutkan atau yang salah ya. Yang alpha, it is different from plasma. Darah utuh itu berbeda dari plasma. Tadi ada di kalimat pertama. Plasma itu berbeda dari darah utuh. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, it cannot be dried. Nah, darah utuh itu nggak boleh dikeringkan. Tadi ada di kalimat terakhir, teman-teman. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, tidak mungkin untuk menyimpannya di penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, tadi juga ada di kalimat terakhir ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta. It is a clear colorless liquid. Darah utuh itu merupakan sejenis cairan yang warnanya bening dan hampir tidak memiliki warna. Karena itu bukan darah utuh, itu adalah plasma darah ya. Jadi jawaban yang salah mengenai darah utuh itu adalah yang delta, teman-teman. Nah, dari contoh soal ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang dicoba dulu teman-teman. Di sini ada 2 soal, jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik antara Bravo atau Delta, semuanya menjawab Bravo Delta ya. Kita cek. Nomor 3, yang manakah di antara ABCD berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly, yang mana itu dikenalin di paragraf 1 ya. Paragrafnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Simon merupakan seorang jurnalis Amerika di awal abad ini
yang menulis untuk surat kabar New York World. Di bawah nama pena Nellie Bly. Jadi nama aslinya Elizabeth Cochrane Simon, tapi nama pena itu kalau dia nulis teman-teman, entah itu artikel, entah itu cerita apapun, nah itu ditulis oleh Nellie Bly. Padahal nama aslinya Elizabeth Cochrane Simon, bisa dibilang nama akrab lah atau nama panggung seperti itu. Nah, sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nellie Bly. Nah, dia itu mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas cara dia mencari cerita yang penuh petualangan dan berani. Nah, kita cek yang alfa, nama asli Nellie Bly adalah Elizabeth Cochrane Simon. Tadi ada ya teman-teman, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, Nellie Bly itu sakit jiwa. Nah, tiba-tiba bilang kalau Nellie Bly sakit jiwa. Nah, ketemu ya yang bukan atau yang salah tentang Nellie Bly adalah yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, nama Nellie Bly itu datang dari sebuah lagu, lebih tepatnya lagunya Stephen Foster tadi ya, judulnya Nellie Bly. Hanya beda Nelly-nya aja, L-Y sama L-I-E. Oke. Kalau yang Delta, nama Nellie Bly itu dipakai di artikel yang Simon tulis. Nah, tadi juga ada ya teman-teman. Berarti jawabannya yang bravo. Kalau yang nomor 4, yang manakah di antara A, B, C di berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nellie Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, itu dibahas di paragraf 2, teman-teman. Jadi paragrafnya berbunyi, dia merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita asli atau cerita yang sesungguhnya itu dari dalam, bukan sebagai orang luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang sudah dibumbui-bumbui atau dipercantik. Di satu kesempatan, dia itu pura-pura menjadi penjahat sehingga atau pencuri ya, sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan-tahanan wanita itu diperlakukan. Di kesempatan lain, dia memalsukan penyakit jiwa untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata tentang perawatan terhadap pasien penyakit jiwa seperti itu. Kita cek yang alfa, dia berpura-pura seperti penjahat. Tadi ada ya teman-teman, dia pura-pura jadi pencuri. Kalau yang bravo, dia ditangkap polisi, tadi juga ada. Yang Charlie, dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa, mental illness ya. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, dia bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada adalah yang Delta, teman-teman. Tidak ada yang mengatakan kalau dia bekerja di rumah sakit jiwa. Karena dia di rumah sakit jiwa tadi bekerjanya bukan sebagai dokter ya, tetap sebagai jurnalis, tapi dia pura-pura jadi penyandang penyakit jiwa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke jenis soal terakhir, teman-teman. Yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim. Tapi soal vocab ini teman-teman nanti bisa langsung jawab tanpa harus melihat teks. Karena tapi ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya adalah teman-teman tahu vocab itu artinya apa dan di pilihan ganda itu yang mana yang sinonimnya. Dan cuman itu, nggak ada yang lain. Ya sudah, berarti jawabannya itu, teman-teman. Jadi nggak perlu baca teks. Tapi kalau teman-teman nanti kebetulan menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, maka mau nggak mau teman-teman harus gunakan cara ini ya. Teman-teman nanti kalau misalkan menemukan soal vocab atau menanyakan arti dari suatu kosakata, maka teman-teman baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya kata tersebut disebutkan. Jadi ada 3 kalimat, teman-teman. Sebelumnya, kemudian kalimat yang mengandung kata tersebut sama setelahnya. Teman-teman pahami, terus dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang paling nyambung nanti. Seperti itu. Oke, nah contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 2 soal, teman-teman. Soal pertama berbunyi, berdasarkan line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, kata kunci teman-teman adalah teddy bear. Di kalimat pertama, teddy bear disebutkan, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak, yaitu sebuah binatang yang dalamnya itu diisi oleh benda-benda lembut. Jadi mainannya itu berbentuk binatang, maksudnya gitu ya, yang dimaksudkan untuk dipeluk. Nah, teddy bear meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Nah, intinya teddy bear itu mainan ya, teman-teman, atau mainan anak-anak. Nah, pilihan A, B, C, D yang artinya mainan adalah yang delta, a plaything. Ya, teman-teman. Jadi nomor 1 itu delta. Kemudian nomor 2, lihatlah kata pastimes di paragraf 2. Pastimes di paragraf 2 itu yang ini, teman-teman. Ya. Kemudian kata ini bisa digantikan dengan
Nah, berarti kita baca kalimat sebelumnya yaitu kalimat pertama sama kalimat setelahnya yaitu setelah koma itu, teman-teman. Kita baca kalimat pertama. Jadi Theodore Roosevelt atau Teddy biasanya dia dipanggil merupakan Presiden Amerika Serikat dari tahun 1901 hingga 1909. Nah, dia merupakan seorang pria yang tidak biasa aktif atau sangat aktif, teman-teman, dengan berbagai macam pastimes. Nah, yang salah satunya adalah berburu. Kita cek ABCD. Yang alpha, past occurrences, kejadian-kejadian di masa lalunya. Bukan ya, teman-teman, karena di situ masih ngomongin tentang ketika dia menjadi presiden. Ya, jadi bukan masa lalunya. Kalau yang Bravo, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya juga sama. Kalau pekerjaan sebelumnya dia harusnya bukan ngomongin pas jadi presiden, ya. Kalau yang Charlie, hunting trips, perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak mungkin kalau pastimes ini artinya perjalanan berburu, teman-teman. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah berburu. Berburu itu cuma salah satunya aja. Oke, berarti itu bukan perjalanan berburu. Kalau misalkan pastimes itu artinya perjalanan berburu, harusnya semuanya ya berburu, bukan cuma salah satu. Seperti itu. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang delta, leisure activities, artinya kegiatan di waktu luang. Nah, memang kalau kita cek di kamus, pastime itu kalau diartikan, dia adalah kata benda ya, teman-teman. Something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik, atau nama lainnya hobi. Nah, jadi jawabannya paling tepat tadi yang delta. Seperti itu. Nah, dari contoh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Atau gini, kalau misalkan teman-teman masih bisa latihan, hajar latihan terus teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak tahu vocabnya, silahkan buka kamus, nggak apa-apa. Oke, tapi syaratnya nanti harus ditulis. Karena itu nanti ada kemungkinan besar. Contohnya teman-teman, sering sekali saya menemukan kata occasionally. Kemudian kata substantial. Itu artinya big, huge. Nah, itu kalau misalkan nggak ditulis, nanti lupa. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa ketika latihan buka kamus tapi ditulis supaya nanti ketika ketemu lagi itu hafal sendiri teman-teman. Seperti itu. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis. Baik, ada jawaban Delta Bravo. Mari kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya di line ketiga kata widow berarti widow di line ketiga berarti ini ya teman-teman. Itu dari kalimat ke sini. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi
It is most common itu dia itu paling sering ditemukan. Maksudnya dia di sini itu hewan ini teman-teman. Black widow atau sejenis laba-laba yang paling berbahaya di Amerika Serikat ya. Jadi paling sering ditemukan di bagian selatan dari Amerika Serikat. Tapi dia juga bisa ditemukan di seluruh negeri. Jadi bukan cuma di bagian selatan aja. Nah, Black Widow itu mendapatkan namanya karena si betina telah dikenal akan membunuh pejantannya setelah kawin dan hasilnya dia menjadi seekor widow. Widow itu sebenarnya jadi widow itu sebenarnya teman-teman artinya adalah janda ya. Nah, makanya kalau laba-laba itu dinamai Black Widow karena si betina itu membunuh pejantannya setelah kawin. Akhirnya dia menjadi widow. Seperti itu. Nah, berarti widow itu adalah artinya yang delta ya, a female whose mate has died. Jadi seekor betina yang pasangannya telah mati. Sebenarnya bukan mati tapi dia bunuh sendiri, teman-teman. Oke. Kalau yang nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan kalau laba-laba tersebut itu ample di line ke-7, berarti paragraf 2 ya. Di situ di kalimat terakhir paragraf 2, teman-teman. Kita baca dari kalimat sebelumnya yaitu kalimat pertama paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda secara penampilan. Dia memiliki sebuah tubuh yang berbentuk globe atau bulat yang berkilau. Ukuran dan bentuknya mirip kayak sebuah biji kacang dan ada tanda di balik perutnya yaitu titik kuning atau titik merah. Kemudian si betina itu considerably kira-kira ya, si betina itu rata-rata lebih ample dibandingkan si jantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, itu dijelaskan di setelahnya itu, teman-teman. Kira-kira lebih besar secara rata-rata. Nah, berarti si betina yang lebih ample itu maksudnya si betina itu ukurannya lebih besar daripada si pejantan. Oke. Nah, berarti jawabannya yang bravo ya, yang large. Nah, itu tadi adalah eh, jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus menggunakan scan dan skim atau membaca cepat untuk menemukan informasi yang ditanyakan, teman-teman. Ya. Nah, kesimpulannya gini, kalau misalnya teman-teman ada soal mengenai garis besar tentang teks atau keseluruhan tentang teks, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf aja. Oke, karena di situ letaknya topik sentence atau kalimat inti. Kemudian kalau ada pertanyaan mengenai specific information atau bagian-bagian peritilan-peritilan kecil, informasi di dalam teks, maka teman-teman harus gunakan scan dan skim. Seperti itu. Nah, nanti tugasnya teman-teman sambil latihan adalah mengkelompokkan. Yang mana yang termasuk ke dalam menanyakan garis besar tentang teks, yang mana menanyakan titik-titik informasi-informasi kecil di dalam teks. Seperti itu. Nah, besok kita ada pertemuan terakhir untuk membahas reading teknik yang terakhir, teman-teman, yaitu membuat kesimpulan. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon info, Sir, kapan tesnya? Nah, kalau tes dari lembaga, kira-kira minggu depan, Miss. Tapi untuk harinya saya nggak bisa memastikan ya, tapi intinya gini, teman-teman standby aja di grup, ya, untuk informasinya nanti akan diumumkan di grup, seperti itu. Kalau prediksi saya mungkin hari Rabu, kalau prediksi saya ya. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Intinya teman-teman untuk selain program nanti yang menghandle itu kan lembaga sendiri, jadi saya nggak bisa memastikan tanggalnya tanggal berapa, seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya teman-teman. Thank you so much for having me today guys. See you next time. Jelas saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you.